Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abe. Ya Pak, saya dengan Abe Pak. Wah, ada Mang. Damang, alhamdulillah. Saya tertarik dengan tulisan Bapak di Facebook hari ini soal porang. Kira-kira apa Pak masalahnya? Porang ini kan sekarang sedang digalakkan ya oleh beberapa pemerintah daerah gitu. Sebagai komoditi, boleh cerita dulu Pak, porang itu apa, terus untuk apa, terus kapasitas bisnisnya gimana, terus apa yang Bapak khawatirkan dari Facebook, yang tulisan Bapak di Facebook. Mangga. Ya, perkenalkan dulu nama saya, namanya Asep Tituan, tapi panggilannya Abe. Tinggal di Kecamatan Sukaraja, ya, enggak. Di Pasir Jambu. Ya. Saya bergerak di Porang dari 2008, pertama di Timor Leste, kemudian di NTT, Sulawesi Selatan, Kalimantan, sama sekarang pulang ke Bogor. Di Bogor sendiri sudah mulai menanam porang dari Januari 2020. Kerjasama dengan BNPB, kita menanam porang dalam program rekonstruksi korban bencana longsor di Sukajaya. 150.000 bibit porang untuk masyarakat, itu saya suplai ke sana. Nah, satu itu. Jadi porang sendiri di Bogor boleh dibilang gairahnya 1-2 tahun belakangan ini, sehingga orang ikut ramai dalam bisnis porang. Padahal porang ini sudah berkembang di Jawa Timur dari tahun 80-an. Porang itu sendiri apa? Porang itu sendiri sumber bahan baku makanan pokoknya orang Jepang. Mereka menyebutnya dengan konyaku. Dibuat di Cina itu, dan di Jepang sudah dibuat konyaku rice, konyaku jelly, konyaku noodle, konyaku tofu. Nah, itu sudah dibuat dalam bentuk makanan yang memang menjadi makanan pokok mereka. Makanan harian seperti orang Indonesia makan beras, makan nasi. Nah, karena konyaku rice harganya masih mahal, itu belum familiar di Indonesia. Sekarang harga terendah 160.000 per kilo untuk beras konyakunya. Orang sendiri sekarang menjadi tren di dunia pertanian setelah adanya booming tentang padi, pemulung menjadi miliarder. Itu, karena dia punya tim medsos, maka meledaklah tentang porang di dunia, khususnya di Indonesia. Porang sendiri ditanam lebih banyak di daerah-daerah pegunungan. Paling cocok yang saya alami yaitu di daerah perkebunan kopi, perkebunan jati, kebunan cengkeh, dan lain-lain. Yang saya khawatirkan di Facebook itu, kemarin ada kunjungan dari anggota DPRD dan tenaga ahlinya ke kebun kami di Cujung. Beliau sudah mengatakan bahwa porang sekarang sudah berjalan kultur jaringan, dan saya dari awal ke Kementan sudah menolak tentang program kultur jaringan. Saya berpikiran kultur jaringan itu akan memperbanyak bibit yang awalnya seperti akan membantu masyarakat, tapi sebetulnya tidak. Kenapa? Gairah di ekonomi masyarakat itu ada di bijinya, ada di bibit porangnya, dan terutama hasil ubinya. Karena ubi porang itu 2 tahun, sementara bibitnya itu setahun sekali, itulah yang menggairahkan ekonomi masyarakat. Apabila terjadi dibuat kultur jaringan, sehingga pergerakan ekonomi di bidang bibit porang itu sudah tidak ada. Karena sudah dibuat oleh perusahaan besar dengan kultur jaringan, mereka bisa menciptakan jutaan bibit, sementara masyarakat tidak butuh jutaan, mereka butuh hanya beberapa ribu saja untuk nanam. Dan itu berkembang secara alamiah. Kodratnya porang itu menghasilkan 4 bibit per tahun. Jadi kalau perkembangannya itu dalam tahun-tahun ke depan justru akan multiple 4 saja. Saya memakai rumus di porang itu 4 kali 4 kali 4. Orang punya 100 hektar, dalam 5 tahun dia akan mempunyai
10.000 hektar sampai 100.000 hektar. Kalau dia pertimbangkan bibitnya. Jadi tidak perlu lagi kultur jaringan. Itu kegelisahan saya sebagai petani porang untuk kultur jaringan. Karena kemarin salah satu tenaga ahli di bidang pertanian oleh anggota Dewan mengatakan bahwa kultur jaringan sudah jalan dan itu direngkuh oleh perusahaan besar. Gambaran saya, kalau perusahaan besar yang akan menanam porang dalam hektar ratusan ribu hektar akan terjadi kembali kepada program sawit. Mereka membangun ribuan hektar, mereka membangun pabriknya, mereka hanya membutuhkan tenaga kerjanya. Jadi petani Indonesia ini kembali hanya sebagai buruh tani, bukan sebagai pemilik perkebunan porang. Karena pasti perusahaan besar akan mengutamakan porang yang diproduksi oleh perkebunan mereka. Itu yang saya khawatirkan. Ekonominya sendiri, ya Pak, itu betul ya. Ekonominya sendiri dibanding dengan singkong, kenapa sekarang porang ini menjadi menarik? Karena 10 kali lipat dari hasil panen singkong. Apabila sekarang bibit kultur jaringan diproduksi secara masif dan nanti akan mencapai titik di mana harga singkong dan harga porang sama, ini tidak akan lagi menjadi daya tarik nanam porang, jadi kembali singkong. Demikian Pak gambaran saya. Oke, Pak. Jadi kan sekarang yang diperlukan ada advokasi ya, bahwa kan memang tidak ada larangan ya membuat kultur jaringan itu, kan itu problem itu tidak pernah diatur ya Pak. Proteksi tanaman itu nggak pernah diatur ya soal kayak beginian. Tidak ada Pak, di Indonesia tuh tidak ada namanya proteksi, tidak ada namanya hal-hal yang melindungi petani itu saya belum ada baca gitu kan. Di mana di Jepang mereka melindungi petaninya dengan cara apabila kita ekspor dalam bentuk ubi maupun dalam bentuk chips saja ke Jepang, itu diproteksi dengan 4.000% import tax-nya. Artinya apa? Pemerintah melindungi petani dalam negeri. Dan di Jepang dan di China, orang ini sudah tumbuh jauh sebelum kita budidaya dan mereka tidak ada kultur jaringan. Jadi dia memproteksi hidup petaninya dengan tidak berintervensi pada bidang teknologi ya, walaupun mereka bisa sebenarnya ya. Secara ekonomis bakal mematikan industri mereka sendiri ya, petani dalam hal ini. Ini kan teknologi ini bukan teknologi yang luar biasa. Teknologi porang ini teknologi pertanian tingkat menengah ke bawah, gitu kan. Bukan hal yang harus dilakukan. Saya tidak menolak teknologi. Justru yang kita butuhkan itu bukan teknologi jaringan. Yang diperlukan oleh sekarang ini teknologi pasca panen. Teknologi value dari porang itu sendiri, itu yang diperlukan oleh petani. Biarkan petani menanam dengan secara alamiah. Karena kita terlalu banyak yang nganggur. Perkebunan kopi di Bogor sendiri dapat data dari Kepala Dinas Pertanian itu ada 5.000 hektar. Satu hektar pun belum ditanami porang. Jawa Barat programnya 10.000 hektar akan ditanami oleh porang dan lahan begitu nganggur di bawah pohon-pohon jati, di bawah perhutani itu banyak lahan nganggur. Dan itu menjadi sekarang ya Pak, sekarang jadi apa yang harus dilakukan ini ketika ada perusahaan gitu dengan teknologi yang punya dia bisa melakukan ini. Pemerintah bisa melakukan apa dalam hal ini gitu? Misalnya apa yang bisa dilakukan selaku pemerintah untuk memproteksi hajat hidup orang banyak ini gitu, dengan adanya kultur jaringan porang yang akan merusak harga dan juga gairah petani untuk menanam porang. Pemerintah itu yang perlu pemerintah lakukan yaitu pemberdayaan petani, pembuatan SNI tentang bibit. Saya kebetulan juga pernah ditunjuk menjadi tim SNI untuk rumput laut. Kita buat regulasi, kita buat standarisasi, kita buat bagaimana pemberdayaan masyarakat untuk menghasilkan kualitas bibit yang baik dan benar. Bukan mengambil shortcut
tentang permasalahan bibit, tiba-tiba bibit mahal, langsung aja bikin kultur jaringan, harga langsung anjlok, contoh dari 200.000 sampai 300.000 tiba-tiba hanya 10.000, ya gairahnya akan hilang dalam nanam porang. Saya ada pusat pembibitan saya di Bogor sekarang, alhamdulillah tiap minggu ada kunjungan dari toko-toko yang berpengaruh, kemudian juga dari beberapa instansi sudah datang, dan saya sosialisasikan selalu pakailah bibit alamiah. Kodratnya porang itu tanaman liar, dibawa oleh tentara Jepang masuk ke Indonesia untuk ditanam di hutan-hutan, itu Pak. Gitu. Jadi kalau diberikan sentuhan teknologi, kalau di bibitnya, buat saya tidak setuju. Kalau mau teknologi, silakan di pasca panen. Karena yang paling penting oleh masyarakat, oleh petani, ada nggak jaminan pembelian hasil panennya? Itu yang menjadi masalah. Bibit harga 1 juta pun akan dibeli, Pak, apabila nilai penjualannya juga sesuai. Prinsip dalam budidaya, apabila untungnya bisa 100%, itu masih menarik. Itu karena saya teknisi di budidaya. Jadi budidaya itu menghitung keuntungan 100% aja dari modal. Itu menarik. Tapi kalau nanti keuntungannya tidak mencapai di situ, walaupun harga murah ya tetap tidak menarik. Gitu. Ya karena ini kan kalau industri ini kan high risk high gain ya Pak. Ya jadi betul, resikonya banyak kan, sebagai budidaya tuh nggak, biasanya kan nih yang main begini biasanya pedagang Pak yang nggak pernah punya risiko apa-apa. Justru itu, karena pola pikirnya, memang kita lagi era industrialisasi, pasti selalu ada dampak Pak, ya kan? Bagi dalam kacamata itu kan ada dua, ada kacamata industri, ada kacamata petani. Kalau pemerintah berpihak kepada industri, maka akan terkorbankanlah petani. Apabila pemerintah berpihak kepada petani, industri tidak berkembang. Nah, jadi fungsi pemerintah itu harus di tengah. Bagaimana memenuhi kebutuhan petani dan bisa memenuhi kebutuhannya industri. Saya dalam posisi sekarang ini mempersiapkan khususnya Kabupaten Bogor menjadi salah satu sentra produksi porang. Tapi tetap saya melakukan polanya dengan pola secara alamiah. Karena prinsipnya Pak, satu pohon porang akan menghasilkan 4 bibit yang berkualitas. Selebihnya itu bagus tapi tidak berkualitas. Gitu. Satu pohon porang itu bisa menghasilkan 4-30 bibit per pohon porang. Kalau kita start nanam 1 tahun musim tanam ini aja 1 juta pohon, tahun depan akan berpotensi menghasilkan 4 juta bibit. Tahun berikutnya akan menghasilkan 20 juta bibit. Tahun berikutnya akan menghasilkan 100 juta bibit. Multiple itulah yang harusnya diantisipasi oleh pemerintah. Jangan berpikir tahun ini mahal, besoknya akan anjlok. Karena 5 tahun ke depan, dengan pola multiple 4 saja, 5 tahun ke depan akan terjadi ledakan bibit porang secara alamiah. Ya nanti harganya lebih alamiah ya, nggak seperti sekarang gitu ya. Betul. Langsung anjlok. Karena di Cina dan di Jepang sendiri itu secara alamiah saja, nanti akan kembali gitu kan. Kenapa pemerintah intervensi di bibit? Kenapa tidak terintervensi di pasca panen? Kenapa tidak lindungi para industri untuk membangun industrinya di Indonesia? Kenapa di Indonesia tidak ada pabrik besar dalam industri porang? Harusnya itu tugas pemerintah. Jadi investornya ada di hilir bukan di hulu ya Pak? Harusnya di hilir Pak. Hulu itu ranahnya petani. Kalau kita mau majukan ekonomi masyarakat, jangan dihancurkan hulunya. Hulu itu petani yang harus dimakmurkan. Sekarang gini, kalau 1 hektar petani bisa menghasilkan dalam 2 tahun menghasilkan uang paling sedikit 300 juta per hektar, maka Bapak bisa bayangkan berapa ekonomi yang berputar dalam desa tersebut. Tapi kalau kembali lagi dengan polanya industri yang membangun jutaan hektar dan orang petani tidak dibeli oleh mereka dan menjadi
second priority buat mereka akan jadi apa? Itu saya concernnya ke sana, Pak. Ya saya juga senang, saya bisa undang investor saya dari Cina. Kebetulan saya kenal langsung dengan CEO salah satu pabrik terbesar di Cina, dan saya larang mereka membangun budidayanya di sini. Saya bilang, Anda mau bangun sini silakan bangun pabriknya. Kami siapkan budidayanya. Saya langsung gitu memang. Itu yang konten kami, Pak. Makanya itu saya postingkan di FB. Alhamdulillah Bapak bisa merespon ya. Pak. Ya, karena kita memang sangat concern, Pak, dengan semua yang ada di hulu. Karena hulu itu selalu dihancurkan. Mulai dari sepatu di Bogor itu dihancurkan di hulu. Jadi kita Bogor Creativity sangat concern pada hal-hal seperti ini. Karena sebenarnya yang perlu kita lindungi adalah ini. Sisi hulu yang kelemahan kita secara regulasi kan di depan, Pak. Di hilir, mereka nggak punya keahlian di hilir, dikacak-kacak di hulu. Itu hasil kita lah meriset. Jadi ketika ada problem di hulu, selalu karena ketidakmampuan mereka menyelesaikan sisi hilir gitu. Ya terutama itu pabrik dan lain-lain, pasca panen dan lain-lain. Padahal balai besar pasca panen ada di sini nih, Pak. Boleh-boleh kita bicara sama orang pasca panen nanti nih. Ya gitu. Iya, Pak, kita sepaham, Pak. Saya memang concern di hulu. Makanya saya bilang, saya sempat tantang pemerintah. Kenapa sih Anda tidak bisa bangun pabrik yang besar? Saya pernah bermimpi bikin pabrik, bahkan minta anggaran sampai 1 triliun. Saya diketawain, katanya Anda orang gila, katanya. Loh, tahun 2010 saya mengatakan, 2010 saya mengatakan seperti itu, saya diketawain. Sekarang 2018, ada pabrik cabang Cina di Indonesia, investasinya bukan lagi 100 miliar, Pak, 500 miliar. Bikin Pak industri hilir, akhirnya apa? Industri di Indonesia yang sejenis kelabakan, karena mereka tadinya tenang-tenang saja, karena mereka pikir orang gini aja udah cukup. Ternyata tiba-tiba datanglah investor dari Cina membangun pabrik di Sulawesi Selatan dengan investasi 5 kali lipat dari pabrik terbesarnya di Indonesia, dan sekarang tata niaganya mereka yang kendalikan. Ini yang saya concern dari 10 tahun yang lalu, dan itu tidak pernah direspon oleh pemerintah secara serius. Ya, karena telat mulu, Pak. Saya pulang ke Bogor, Pak, 2020. Saya dari 93 lulus, lebih banyak berkeliling di provinsi lain. Nah, 2020 saya niatkan kembali ke Bogor. Saya akan bangun Kabupaten Bogor, khususnya kecamatan saya itu Kecamatan Sukaraja. Dengan UPT 9 membawahi Kecamatan Sukaraja, Babakan Madang, kemudian Cibinong, Bojonggede, Tanjur Halang. Ini 5 kecamatan yang saya akan konsentrasikan menjadi pusat orang yang akan saya bangun. Pertama yang saya akan fokuskan di Kecamatan Sukaraja di Desa Cibijung. Ada waktu Bapak silakan datang ke tempat kami. Boleh, nanti kita janjian, Pak. Kita janjian. Ya, kemarin dari Komisi 4, perwakilan Komisi 4 sudah hadir. Minggu depan dari Komisi 2 sudah mau datang katanya. Target saya mengundang Ibu Bupati untuk datang ke tempat saya, karena momen terbesarnya porang di Bogor itu pada saat Pak Jokowi datang ke Sukajaya dengan Pak Doni Monardo di Sukajaya, dan saya yang mewakili porang untuk Kabupaten Bogor, itu tidak direspon cepat. Sayang sekali, Pak. Kan? Tapi saya tidak berhenti. Dan kapasitas saya mungkin belum cukup menarik perhatian pemerintah Bogor, sehingga Pak Sekda Jabar sudah meluncing Jabar akan jadi kawasan porang. Pak Sekda Jabar. Betul. Sudah ada 15 kabupaten target porang Jawa Barat dengan luasan cakupan 10.000 hektar, dan saya diajak gabung tim, tapi saya mengundurkan diri. Saya ingin fokus di Kabupaten Bogor, khususnya di kecamatan saya, Pak. Saya diundang sebagai tim 15 kabupaten Jawa Barat mencetak 10.000 hektar porang di Jawa Barat. Tapi minggu lalu saya pamit, izin tidak bisa bergabung dengan tim beliau yang sangat luar biasa. Saya akan kembali ke kampung halaman saya di Kecamatan Sukaraja. Saya bangun dulu kecamatan saya.
akan menjadi pusat percontohan porang khususnya di kecamatan saya, khususnya Kabupaten Bogor. Baru nanti kita melangkah ke Jawa Barat. Gitu Pak target saya. Oke, makasih Pak Abe karena nanti kita bisa lanjut dengan seri berikutnya soal porang. Ya, ini saya kasih lihat terutama. Saya kasih lihat pohon porangnya Pak. Oke, silakan. Nah, ini pohon porangnya. Oh, itu pohonnya Pak ya. Nah, ini pohon porangnya. Saya ada lakukan uji coba ini bibit. Ini bibit-bibit saya. Nah, ini ubi yang saya uji cobakan. Ini cukup banyak bibit-bibit yang saya siapkan. Pak, itu harganya berapa sih Pak kalau udah jadi Pak? Betah dalam bentuk umbi itu kalau dijual untuk dijadikan tepung tuh berapa harganya Pak sekarang di pasarannya? Ubi apanya Pak? Ubi porangnya. Ubi porang, panen porang dengan harga tertinggi sekarang bibit kan 300.000 per kilo. Ini yang alasannya pemerintah bikin kultur jaringan karena harga 300.000 per kilo. Itu yang bibit ya Pak? Kan? Bibit. Sekarang rata-rata bibit 300 per kilo. Jadi kebutuhan 1 hektar itu 200 kilo bibit. Artinya butuh modal 60 juta. Dapatnya berapa Pak? Kalau dapat buat jadi bahan makanan itu berapa kilo jadi per hektar itu? Per hektar itu bisa menghasilkan 40 ton. Dari modal 60 tambah biayanya persiapan lahan, pupuk dan lainnya menjadi 100 juta. Tapi panen bisa menghasilkan potensi sampai 400 juta. Apakah itu menjadi beban buat masyarakat? Tidak menurut saya. Kalau 100 juta dapatnya 400 juta, orang akan worth it bekerjanya kan gitu Pak. Itu yang saya bilang. Biar mahal bibit, tapi hasilnya 3 kali lipat, orang pasti akan kejar. Nggak ada beban. Iya betul. Paham, setuju. Oke. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Nanti kita bisa jadiin bahan buat konten kita Pak segera. Terima kasih banyak, kita kontak-kontak Pak B ya untuk selanjutnya. Makasih Pak. Makasih. Assalamualaikum. Salam. Mundo creativo.